Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Mams dan juga teman-teman semua? Semoga senantiasa dalam keadaan sehat, dimudahkan serta dilancarkan rezekinya dan bahagia selalu ya. Alhamdulillah wa syukurillah, di kesempatan video kali ini aku akan membagikan video seputar mengelola keuangan rumah tangga. Dan pada kesempatan video kali ini aku akan menjawab pertanyaan dari salah satu bunda yang sudah mengirimkan pertanyaannya melalui komentar di YouTube. Nah, di sini bernama Bunda Dewi dengan kondisi keluarga yang terdiri dari suami, istri, dan mempunyai 1 orang anak. Sebelum lanjut ke videonya, di sini aku tidak ada maksud untuk menggurui siapapun. Di sini kita saling sharing bersama, belajar bersama untuk menjadi seorang ibu, seorang istri, dan juga seorang ibu rumah tangga yang lebih baik dari sebelumnya. Buat teman-teman yang mungkin ada pertanyaan juga, bisa menuliskan melalui kolom komentar, atau teman-teman bisa juga langsung DM ke Instagram aku. Untuk linknya sudah aku sematkan di description box ya. Meskipun kita udah berhati-hati, udah berusaha buat berhemat, tapi masih aja pengeluaran itu rasanya jauh lebih besar dari pemasukan di setiap bulannya, yang akhirnya bikin kita itu selalu boncos di setiap bulan. Pernah nggak sih teman-teman? Atau justru malah sering? Dan akhir-akhir ini memang terasa banget ya teman-teman di pengeluaran. Sekarang uang 100.000 kalau dibelanjakan itu dapatnya sedikit banget gitu ya. Itu karena harga kebutuhan banyak sekali yang mengalami kenaikan, sedangkan untuk pendapatan itu masih tetap. Gak tahu juga kapan ada kenaikannya. Jadi yang paling pusing dalam mengatur keuangan tentunya kita sebagai ibu rumah tangga, mengatur bagaimana biar pengeluaran dan juga pendapatan itu bisa stabil gitu ya. Nah, misalkan untuk pendapatan 1 bulan itu 3 juta. Nah, bagaimana caranya biar tidak boncos? Tentunya kita harus membuat pengeluaran kita itu jangan sampai lebih dari 2 juta rupiah. Nah, sisanya buat ditabung dan juga untuk dana darurat. Kenapa? Karena kita penting sekali punya tabungan dan juga punya dana darurat kalau sewaktu-waktu ada pengeluaran yang mendesak gitu ya teman-teman, dan itu di luar budgeting yang kita buat. Nah, uang dana darurat ini bisa kita gunakan, jadinya kan kita nggak panik gitu ya teman-teman. Dan di sini aku akan lanjut ke rinciannya. Untuk pendapatan yang aku kelola yaitu pendapatan harian sebesar Rp50.000. Untuk pendapatan per bulannya kalau kita kali 30 hari sekitar Rp1.500.000 gaji per bulannya. Nah, di sini aku tuliskan untuk kewajiban-kewajiban yang harus dibayarkan oleh Bunda Dewi. Yang pertama di sini Bunda Dewi punya cicilan motor. Per bulannya itu membayar Rp810.000. Jadi untuk anggaran per hari yang harus Bunda Dewi sisihkan, kalau misalkan gajiannya itu per hari gitu ya, sebesar Rp27.000. Ternyata untuk membayar cicilan motor saja sudah menghabiskan lebih dari separuh gaji hariannya. Nah, di sini kita lihat aja ya teman-teman, apakah nanti bisa untuk mencukupi kebutuhan juga. Nah, di sini aku tuliskan untuk pulsa per bulannya itu Rp45.000. Kemudian untuk membayar listrik per bulannya sebesar Rp45.000. Anggaran perharinya yaitu 1.500. Nah, di sini aku total untuk kewajiban per bulan menghabiskan anggaran sebesar Rp900.000. Jadi untuk sisa anggarannya per hari tersisa Rp20.000, sedangkan untuk per bulannya masih ada sisa sebesar Rp600.000. Kalau sisanya tinggal segini pasti pusing juga kita mengaturnya.
Karena nggak mungkin juga ya teman-teman uang Rp600.000 bisa untuk mencukupi kebutuhan selama 1 bulan. Karena tahu sendiri sekarang harga beras saja itu udah mahal banget. Belum lagi untuk membeli lauk dan juga sayurannya. Nah, di sini aku coba untuk mengelolanya meskipun di sini tuh kita juga nggak tahu ya teman-teman bagaimana cukup atau tidaknya. Nah, di sini untuk kebutuhan selama 1 minggu. Jadi di sini aku anggarkan dulu untuk 1 minggu ya. Yang pertama di sini untuk berbelanja beras aku anggarkan Rp50.000 atau kalau dibelanjakan itu sekitar dapat 4 kilo. Kemudian untuk berbelanja bulanan di sini aku anggarkan 60.000 untuk 1 minggu. Kemudian untuk biaya makan sebesar Rp120.000 per minggunya. Dan untuk belanja gas 20.000, untuk jajan anak 30.000, seharinya 5.000 gitu ya teman-teman. Dan di sini untuk bensin Rp40.000 1 minggunya. Dan aku total untuk kebutuhan selama 1 minggu di sini tuh menghabiskan anggaran Rp320.000. Jadi masih ada sisa Rp280.000. Nah, di sini untuk anggaran di minggu kedua gitu ya teman-teman. Jadi kesimpulannya untuk anggaran di sini belum mencukupi untuk kebutuhan selama 1 bulan ya. Itu karena adanya angsuran motor yang cukup besar. Lebih baik kita bicarakan bersama dengan pasangan untuk mencari solusi ke depannya seperti apa gitu ya teman-teman. Apabila kita menemukan permasalahan keuangan yang seperti ini, saran yang bisa aku berikan yang pertama yaitu dengan mengurangi pengeluaran. Nah, kalau di sini contohnya kita bisa mengurangi untuk cicilan motor karena yang menjadi beban pengeluaran terbesar itu adalah cicilan motor. Nah, ini bisa kita minta untuk dibatalkan saja atau kalau mau dilanjut untuk cicilan motornya, Bunda Dewi harus mencari penghasilan tambahan untuk memenuhi kebutuhan yang belum tercukupi tadi ya. Saran dari aku sebelum kita memutuskan untuk mengambil cicilan ataupun angsuran, kita itu harus bisa memperkirakan apakah pendapatan itu masih bisa kita gunakan untuk membayar angsuran setiap bulannya gitu ya teman-teman. Jadi harus bisa kita perhitungkan sebelum kita memutuskan untuk mengambil cicilan ataupun kredit seperti ini. Sekian dulu video aku pada kesempatan kali ini. Semoga apa yang aku sampaikan di sini bisa bermanfaat. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.